Ririn Rimanto. Ya, Ini untuk mengindikasikan ada tindak pidana. tahapnya sampai mana, Pak? Untuk Tahapnya jadi sudah beberapa orang yang diperiksa, termasuk juga instansi perbankan. Dan ini sudah semakin mengerucut bahwa apalagi saudara Ririn menyebutkan di dalam persidangan kasus Palman ini secara tegas bahwa pelakunya Ahmad Yani dan dia bertemu terakhir di kuliner Cimanuk, sehingga itu harus dibuktikan oleh saudara Ririn nanti dalam pemeriksaan lanjutan di kasus yang berbeda gitu. Di mana dia bertemu terakhir, terus kemana dia disembunyikan, yang mana dokumen-dokumen pribadinya dikuasai oleh saudara Ririn untuk mengambil dana pensiun milik Ahmad Yani dan PJB di dropping ke BRI. Dan ini sudah diselidiki semua dan semuanya sudah berbicara bahwa ini ada kejanggalan. ya, infonya terakhir ada satu orang yang di BAP, Pak. Iya. Ya, yang itu bisa dijelaskan Pak BAP. Iya, saudara Arjun terakhir di BAP kemarin di BAW ya, karena ini masih penyelidikan gitu, masih berita acara wawancara. Jadi saudara Arjun menerangkan bahwa ada kecurigaan sebagai anggota keluarganya, sebagai menantunya itu terhadap gudang yang ada di depan rumah mertuanya, yaitu mantan istrinya Pak Ahmad Yani. Dan Arjun pun beberapa kali menanyakan sosok mertuanya, gitu kan, yang harus menghormati juga sebagai ayah kepada istrinya gitu kan. Tetapi Arjun tidak memperoleh jawaban yang pasti gitu kan. Bahkan ada satu ungkapan yang sudah disampaikan juga kepada publik bahwa Arjun tidak boleh memasuki gudang yang ada di seberang. Nah itu walau ya, soalan masalah gudang itu ya kalau misalnya ada dugaan kuat terhadap keberadaan itu, ya nanti biarlah penyelidik gitu kan yang akan menyampaikan, yang akan mengungkap gitu kan seterang-terangnya. Oh ya, mengenai kemarin Bapak yang menghadiri ke tempat mantan istri Ahmad Yani itu kan ada pro dan kontra. Iya. Nah, bagaimana untuk Bapak menyikapi itu? Ya boleh-boleh saja orang menyampaikan pro dan kontra ya gitu kan, ada yang tidak suka, ada yang mendukung gitu kan, itu nggak masalah, silakan saja gitu kan, sepanjang niat saya juga tidak berlebihan gitu kan, hanya seperti itu konfirmasi atas jejak informasi yang sudah disampaikan baik ke publik maupun secara langsung ke saya. Izin Bang, satu Bang, di persidangan kemarin dari majelis hakim meminta pembanding atau yang asli. Iya. Apakah kira-kira hari ini akan dihadirkan? Ya mudah-mudahan hari ini, soalnya tidak ada waktu lagi. Ya. Harus hari ini disampaikan oleh JPU gitu kan. Dan kalau misalnya tidak tersampaikan, itu lagi-lagi kewenangan majelis, karena majelis yang meminta gitu. Majelis yang meminta bahan gitu kan, bahan tambahan untuk mendukung kepentingan daripada majelis sendiri. Makanya ya terserah penuntut umum apakah memenuhi keinginan daripada majelis, ya kita lihat nanti sudah. Bila mana tidak terpenuhi? Bagi kami nggak masalah gitu. Tapi bagi majelis hakim mungkin ada pertimbangan. Tapi dari sisi terdakwa, apalagi saya advokat gitu ya saya mengambil peran yang nanti akan menjadi celah meringankan daripada tuntutan, daripada dakwaan terhadap klien kami. Apakah dimungkinkan di alat bukti yang nomor 7 pengamatan hakim, apa itu juga akan menjadikan alat bukti untuk menentukan di mana nanti tidak adanya lampir-lampiran berkas pembanding atau yang asli? Iya, pengamatan hakim itu luas ya. Pengertiannya luas gitu. Termasuk hal-hal yang kecil gitu, hal yang rinci barangkali termasuk itu. Siap. Terkait ini Pak, terkait ahli digital forensik yang kemarin sempat JPU sampaikan, itu gimana harapan nanti hari ini bisa dihadirkan nggak atau bagaimana? Digital forensik saya belum ada konfirmasi dari penuntut ya untuk bisa hadir fisik gitu orangnya sebagai ahlinya gitu, atau hanya suratnya surat gitu kan. Sebenarnya kan yang penting ahli itu disumpah lebih dulu, dan berita acara sumpah dalam mengambil memberikan keterangan itu sudah sesuai dengan hukum acara pidana. Jadi orangnya tidak hadir tapi sumpahnya gitu kan bekerja sebagai sebuah keterangan saksi yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Tidak harus fisik ya, Kadang-kadang juga suatu saat kita sidang itu secara daring ya, untuk seorang ahli dimintai pendapatnya gitu, dimintai keterangannya sesuai keahliannya, itu juga bisa menggunakan daring. Nah, boleh nggak kira-kira nih tuntutannya bagaimana nih terhadap beliau nih? Ya
belum tahu ya, karena itu sebenarnya rahasia juga. Prediksi, Rahasia. proses prediksi. Prediksi ya mudah-mudahan angka lah, mudah-mudahan angka. Berapapun angkanya ya kita terima sebagai sebuah pertanggungjawaban yang harus dilakukan pembelaan juga nanti. Pembelaan nanti seperti apa, finalnya nanti kembali kepada vonis hakim. Jadi hari ini sudah tidak ada waktu lagi Pak ya, harus hari ini untuk Iya, Mas. Kalau misalnya kemarin minta perpanjangan 2 minggu gitu kan, tapi Iya. sepertinya majelis hakim tidak bisa mengulur waktu lagi karena berkaitan dengan agenda penahanan orang. Iya. Jadi jangan sampai orang tetap ditahan tapi agendanya masih belum vonis. Itu kan juga nanti jebakan bagi proses peradilan. Ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Foto buat foto buat thumbnailnya. Baik, demikian informasi dari Ya, buat thumbnail. 1, 2, 1, Sini Pak, gantian. 1, 2, udah.